Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Wende nomor 62, Halalas Niroha Goda. Shalom, kembali kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik pasal yang keempat
sampai dengan yang ketujuh. Keturunan Yehuda. Berikut ini adalah sebagian dari keturunan Yehuda: Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Shobal. Shobal adalah ayah Reaya. Reaya ayah Yahat. Yahat mempunyai 2 anak laki-laki, Ahumai dan Lahat. Mereka leluhur penduduk kota Zora. Anak laki-laki sulung dari Kaleb dengan istrinya yang bernama Efrat adalah Hur. Keturunan Hur adalah pendiri kota Bethlehem, Etam, Penuel, dan Ezer adalah anak-anak Hur. Etam mempunyai 3 anak laki-laki bernama Jisreel, Isma, dan Idbas, dan 1 anak perempuan bernama Hazeleponi. Noel mendirikan kota Gedor, dan Ezer mendirikan kota Husa. Asyur yang mendirikan kota Tekoa mempunyai 2 istri, yaitu Helaya dan Naara. Dengan Naara ia mendapat 4 anak laki-laki: Ahujam, Heter, Temeni, dan Ahastari. Dengan Hela, Asyur mendapat 3 anak laki-laki, yaitu Jered, Yejohar, dan Etnan. Anub dan Hajobeba adalah anak lelaki Kos, leluhur kaum keturunan Aharhel, anak Harun. Ada seorang laki-laki bernama Yabes. Ia lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Ia diberikan nama Yabes oleh ibunya, karena ibunya sangat menderita ketika melahirkan dia. Tetapi Yabes berdoa kepada Allah yang disembah oleh orang Israel. Katanya, "Ya Allah, berkatilah aku dan perluaslah kiranya wilayahku. Lindungilah aku dan jauhkanlah malapetaka supaya aku tidak menderita." Dan Allah mengabulkan permintaannya. Daftar nama keluarga-keluarga yang lain. Kelub saudara Suha mempunyai anak laki-laki bernama Mehir. Anak Mehir adalah Eston. Dan Eston mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Betrafa, Paseah, dan Tehina, yang mendirikan kota Nahas. Keturunan orang-orang itu tinggal di kota Reka. Kenas mempunyai 2 anak laki-laki bernama Otniel dan Seraya. Otniel juga mempunyai 2 anak laki, yaitu Hatat dan Meonotal. Anak Meonotai ialah Opra. Anak Jeraya ialah Joab, pendiri lembah pengrajin. Seluruh penduduk di lembah itu adalah ahli pembuat kerajinan tangan. Kaleb anak Jepune mempunyai 3 anak laki-laki, Iru, Ela, dan Naam. Anak Ela ialah Kenas. Jehalelil mempunyai 4 anak laki-laki, Jif,
Jipa, Tirea, dan Asaril. Anak laki-laki Esra ada 4 orang, Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Meret kawin dengan Bika, putri Raja Mesir. Mereka mendapat seorang anak perempuan bernama Miriam dan 2 anak laki-laki bernama Samai dan Isba. Isba adalah pendiri kota Estemoa. Meret juga kawin dengan seorang wanita dari suku Yehuda. Anak mereka yang laki-laki ada 3 orang. Yeret, pendiri kota Gedor, Heber, pendiri kota Soko, dan Yekutiel, pendiri kota Janoah. Hodia kawin dengan saudara perempuan Naham. Keturunan mereka adalah leluhur kaum Garmi dan kaum Maka. Kaum Garmi tinggal di kota Kehila dan kaum Maka tinggal di kota Estemoa. Simon mempunyai 4 anak laki-laki, Ammon, Rina, Ben-Hanan, dan Tilon. Yisei mempunyai 2 anak laki-laki, Johet dan Ben-Johet. Keturunan Sela, salah seorang anak Yehuda bernama Sela. Keturunannya adalah sebagai berikut: pendiri kota Leka, Lada, pendiri kota Maresa, kaum penenun kain lenan di kota Bet Asibea, Yokim, penduduk kota Koseba, Yoas, Saraf, yang kawin dengan wanita-wanita Moab dan kemudian kembali ke Bethlehem. Daftar itu dikutip dari catatan kuno. Mereka semua pembuat kendi dan tempayan untuk raja dan tinggal di kota Netaim dan Gedera. Keturunan Simeon. Simeon mempunyai 5 anak laki-laki. Menurut 5 anak laki-laki, Nemuel, Yamin, Yarib, Jerah, dan Saul. Keturunan Saul adalah sebagai berikut: Salum, Mibsam, Misna, Hamuel, Jakur, Simei. Simei mempunyai 22 anak, 16 laki-laki dan 6 perempuan. Tetapi sanak saudara Simei sedikit saja anaknya. Keturunan Simeon tidak sebanyak keturunan Yehuda. Sampai kepada masa Raja Daud, keturunan Simeon tinggal di kota-kota berikut ini: Betseba, Molada, Hajar Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Horma, Ziklak, Bet Marka, Bet Markabot, Hajar Susim, Bet Biri, dan Saaraim. Mereka juga tinggal di 5 tempat yang lain, yaitu Etam, Ain, Rimon, Token, Asan, dan di kampung-kampung sekitar tempat-tempat itu, sampai sejauh kota Baal di bagian barat daya.
Demikianlah catatan yang ada pada keturunan Simeon mengenai silsilah dan tempat-tempat tinggal mereka. Berikut ini adalah nama-nama keturunan kepala kaum dalam suku Simeon. Berikut ini adalah nama-nama kepala kaum dalam keturunan Simeon. Mesobab, Yamlek, Yosa anak Amazia, Yoel, Jehu anak Yosibna. Yosibia adalah anak Seraya, cucu Asir. Elionai, Yakoba, Jasohaya, Asaya, Adiel, Jesimiel, Benaya, Jija anak Sipei. Garis silsilah dari Sipei ke atas ialah Alon, Jedaya, Simri, Semaya. Karena keluarga-keluarga mereka terus bertambah, maka mereka menyebar ke barat sampai dekat kota Gedor yang terletak di sebuah lembah. Di sebelah timur lembah itu mereka menemukan padang rumput yang subur lagi luas serta tenang untuk ternak mereka. Dahulu daerah itu didiami orang-orang Ham yang hidup damai. Pada zaman Hizkia, Raja Yehuda keturunan Simeon tersebut menyerbu Gedor. Mereka menghancurkan kemah-kemah penduduk kota itu dan orang Meunim, lalu mengusir penduduknya. Kemudian mereka menetap di sana karena banyak padang rumputnya untuk ternak mereka. Di bawah pimpinan anak-anak Yisei, yaitu Palaca, Nearia, Repaya, dan Uziel. 500 anggota yang lain dari suku Simeon pindah ke Edom di timur. Mereka membunuh sisa-sisa orang Amalek, lalu menetap di situ sejak waktu itu. Keturunan Ruben. Ruben adalah anak sulung Yakub. Tetapi karena Ruben telah menodai kehormatan salah seorang selir ayahnya, maka haknya sebagai anak sulung dicabut dan diberikan kepada Yusuf. Meskipun begitu, yang terkuat dari antara keturunan Yakub bukan suku Yusuf, melainkan suku Yehuda. Bahkan yang pertama-tama menjadi raja seluruh umat Israel adalah dari suku Yehuda itu. Ruben, anak sulung Yakub, mempunyai 4 anak laki-laki: Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Inilah urutan keturunan Yoel, Semaya, Gog, Simei, Mika, Reaya, Bal, dan Beera. Beera adalah pemimpin suku Ruben ketika ia ditangkap oleh Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dan dibawa ke pembuangan. Dalam silsilah tersebut juga kepala-kepala kaum yang berikut ini dalam suku Ruben: Jeiel, Zakaria, dan Bela anak Azaz, cucu Sema dari kaum Joel. Dalam kaum Joel, suku Ruben tinggal di Arur dan di wilayah yang mulai dari Arur ke arah utara sampai ke Nebo dan Baal-Meon.
Mereka mempunyai banyak sekali ternak di daerah Gilead. Karena itu, mereka menempati wilayah sebelah timur sampai ke padang gurun yang terbentang sejauh sungai Efrat. Pada zaman Raja Saul, suku Ruben menyerang dan mengalahkan orang Hagri di sebelah timur Gilead, lalu menduduki negeri itu. Keturunan Gad. Di sebelah utara wilayah suku Ruben tinggal suku Gad di tanah Basan sampai sejauh Selka di sebelah timur. Dari suku Gad itu, Joel adalah leluhur kaum yang terkemuka, dan Sapam adalah leluhur kaum nomor 2. Joenai dan Sapat adalah leluhur kaum lainnya. Orang-orang lain dalam suku Gad termasuk dalam 7 kaum yang berikut ini: Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Jia, dan Eber. Mereka keturunan Abihail anak Huri. Urutan silsilah mereka dari bawah ke atas adalah sebagai berikut: Abihail, Huri, Joarab, Joaroah, Gilead, Mikael, Yesisai, Yahdo, Bus. Kepala kaum-kaum itu adalah Ahli anak Abdiel, cucu Guni. Mereka tinggal di wilayah Basan dan Gilead, dan kota-kota di wilayah itu, serta di seluruh padang rumput di Saron. Silsilah ini dibuat pada zaman Jotam Raja Yehuda dan Jerobeam Raja Israel. Angkatan perang suku-suku sebelah timur sungai Yordan. Di dalam suku Ruben, Gad, dan suku Manase yang di sebelah timur Yordan ada 44.760 prajurit yang terlatih dan berpengalaman dalam menggunakan perisai, pedang, dan busur. Mereka berperang melawan suku Yetur, Napis, dan Nodab, yaitu suku-suku di dalam bangsa Hagri. Prajurit-prajurit itu percaya kepada Allah dan minta tolong kepadanya. Maka Allah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka atas orang-orang Hagri itu dan sekutu mereka. Karena peperangan itu terjadi atas kehendak Allah, maka banyak musuh yang mereka bunuh. Mereka juga menawan 100.000 orang dan merampas 50.000 unta, 250.000 domba, dan 2.000 keledai. Setelah itu mereka menetap di daerah itu sampai pada masa bangsa Israel ditawan dan dibawa ke pembuangan. Orang-orang suku Manase yang di sebelah timur Yordan. Sebagian suku Manase tinggal di wilayah Besan, di wilayah Basan sampai ke utara sejauh Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon. Mereka makin lama makin banyak. Inilah kepala-kepala kaum mereka: Heber, Jisei, Eliel, Ajriel, Yeremia, Hodawiyah, Yahdiel. Mereka semua adalah prajurit yang perkasa. Suku-suku di sebelah timur sungai Yordan
dibawa ke pembuangan. Orang Israel tidak setia kepada Allah yang disembah leluhur mereka. Mereka meninggalkan Dia dan beribadat kepada dewa-dewa bangsa-bangsa yang telah diusir oleh Allah dari negeri Kanaan. Karena itu Allah menggerakkan hati Pul Raja Asyur, maka pergilah ia menyerbu negeri itu. Pul juga dikenal sebagai Tiglat-Pileser. Lalu suku Ruben, Gad, dan suku Manase yang sebelah timur Yordan diangkutnya sebagian tawanan dan dibuang ke Halah, Habor, Hara, dan ke suatu tempat dekat sungai Gozan. Di sana mereka tinggal dan menetap sampai hari ini. Garis keturunan Lewi yang menjadi imam agung. Lewi mempunyai 3 anak laki-laki, Gerson, Kehat, dan Merari. Kehat mempunyai 4 anak laki-laki, Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Amram mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Harun dan Musa, dan seorang anak perempuan, yaitu Miriam. Harun mempunyai 4 anak laki-laki, Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar. Urutan silsilah Eliasar adalah sebagai berikut: Pinehas, Abisuai, Buki, Uji, Zerahia, Merayot, Amaria, Ahitub, Zadok, Ahimas, Azaria, Johanan. Azaria ia melayani di rumah Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem. Amaria, Ahitub, Zadok, Salum, Hilkia, Azaria, Seraya, Josadak. Josadak ini turut diangkut bersama orang Yehuda dan penduduk Yerusalem lainnya ketika Tuhan membuang mereka ke negeri lain dengan perantaraan Nebukadnezar. Keturunan lain dari Lewi. Lewi mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Gerson, Kelat, dan Merari. Mereka masing-masing mempunyai anak. Libni dan Shimei adalah anak-anak Gerson. Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel adalah anak-anak Kehat. Mahli dan Musi adalah anak-anak Merari. Garis keturunan Gerson ialah Libni, Yahat, Jima, Joah, Ido, Jerah, Jeatrat. Garis keturunan Kehat ialah Aminadab, Korah, Asir, Elkana, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Uzia, Saul. Elkana mempunyai 2 anak laki-laki, Amasai dan Ahimot. Garis keturunan Ahimot ialah Elkana, Jofat, Nahat, Eliab, Jeroham, Elkana. Samuel mempunyai 2 anak
laki-laki. Joel yang sulung dan Abia yang bungsu. Garis keturunan Merari ialah Mahli, Libni, Simei, Uza, Simea, Hageya, Asaya. Para pemain musik di rumah Tuhan. Sejak peti perjanjian dipindahkan ke tempat ibadat di Yerusalem, Raja Daud memilih orang-orang yang bertanggung jawab atas nyanyian puji-pujian di rumah Tuhan. Mereka bertugas secara bergilir di kemah Tuhan pada masa sebelum Raja Salomo membangun rumah Tuhan. Garis silsilah orang-orang yang diberi tugas itu adalah sebagai berikut. Dari kaum Kehat, Heman, anak Joel. Ia pemimpin kelompok penyanyi yang pertama. Garis silsilahnya dari bawah ke atas sampai kepada Yakub ialah Heman, Joel, Samuel, Elkana, Jeroham, Eliel, Toah, Jub Elkana, Mahat, Amasai, Elkana, Joel, Azaria, Zebana, Tahat, Asir, Eliasab, Korah, Izar, Kehat, Lewi, Yakub. Asaf adalah pemimpin kelompok penyanyi yang kedua. Garis silsilahnya dari bawah ke atas sampai kepada Lewi ialah Asaf, Berekia, Simea, Mikael, Basea, Malkia, Etai, Jerah, Adaya, Etan, Jima, Shimei, Yahat, Gerson, Lewi. Etan adalah pemimpin kelompok penyanyi yang ketiga. Ia dari kaum Merari. Garis silsilahnya dari bawah ke atas sampai kepada Lewi ialah Etan, Kisi, Abdi, Maluk, Hasabia, Amazia, Hilkia, Amdi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari, Lewi. Tugas-tugas lain yang di rumah ibadat diserahkan kepada rekan-rekan mereka, orang Lewi juga. Keturunan Harun. Harun dan keturunannya bertugas membakar dupa, mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah, melakukan segala macam upacara di ruang maha suci, dan mempersembahkan kurban penghapusan dosa umat Israel. Semuanya itu mereka lakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Musa, hamba Allah. Inilah garis keturunan Harun, Eleazar, Pinehas, Abisua, Buki, Uzi, Zerahnya, Merayot, Amaria, Ahitub, Zadok, Ahimas.
tempat tinggal orang-orang Lewi. Inilah daerah tempat tinggal yang diberikan kepada kaum Kehat, keturunan Harun. Mereka menerima bagian pertama dan tanah yang ditentukan untuk orang Lewi. Tanah mereka meliputi kota Hebron di wilayah Yehuda dan padang-padang rumput di sekitarnya. Tetapi ladang-ladang dan desa-desa daerah di sekitar kota itu diberikan kepada Kaleb anak Jepune. Keturunan Harun mendapat Hebron, kota Suaka, Yetir, dan desa-desa berikut ini bersama padang-padang rumputnya: Desa Libna, Estemoa, Hilen, Debir, Asan, Bet Semes. Di wilayah suku Benjamin mereka mendapat desa-desa berikut ini: bersama padang-padang rumputnya: Geba, Alemet, dan Anatot. Seluruhnya ada 13 desa untuk tempat tinggal keluarga-keluarga mereka. 10 desa suku Manase di sebelah barat Sungai Yordan diberikan melalui undian kepada keluarga-keluarga dalam kaum Kehat yang belum mendapat tanah. Keluarga-keluarga dalam kaum Gerson mendapat 13 desa di wilayah suku Isasar, Aser, Naftali, dan Manase yang di Basan di sebelah timur Sungai Yordan. Melalui undian juga keluarga-keluarga dalam kaum Merari mendapat 12 desa di wilayah suku Ruben, Gad, dan Zebulon. Begitulah caranya bangsa Israel membagikan kepada suku Lewi desa-desa bersama padang-padang rumputnya untuk tempat tinggal mereka. Desa-desa di wilayah suku Yehuda, Simeon, dan Benjamin yang telah disebut itu juga dibagikan melalui undi. Di wilayah kota Efraim, sebagian dari keluarga-keluarga kaum Kehat menerima desa-desa berikut ini dengan padang rumput di sekitarnya: Sikem, kota Suaka di pegunungan wilayah itu, Gezer, Yokmeam, Bet Horon, Ayalon, dan Gad Rimon. Di wilayah suku Manase yang di sebelah barat Sungai Yordan, mereka menerima desa Aner dan Bileam dengan padang rumput di sekitarnya. Keluarga-keluarga kaum Gerson mendapat desa-desa berikut ini dengan padang-padang rumput di sekitarnya. Di wilayah suku Manase sebelah timur Sungai Yordan, Golan, di Basan, dan Asyatarot. Di wilayah suku Isasar, Kades, Deberat, Ramot, dan Anem. Di wilayah suku Aser, Masal, Abdon, Hukok, dan Rehob. Di wilayah suku Naftali, Kedes, di Galilea, Hamon, dan Kirataim.
keturunan Merari yang belum mendapat tanah mendapat desa-desa berikut ini dengan padang-padang rumput di sekelilingnya. Di wilayah suku Zebulon, Rimono dan Tabor. Di wilayah suku Ruben sebelah timur sungai Jordan di dekat Jeriko, Beser, di dataran tinggi Yahas, Kedemot dan Mepaat. Di wilayah suku Gad, Ramon di Gilead, Mahanaim, Hesibon dan Jaiser. Keturunan Isasar. Isasar mempunyai 4 anak laki-laki, Tola, Pua, Yasub dan Simron. Tola mempunyai 6 anak laki-laki, Uzi, Repaya, Jeriel, Yahmai, Yipsam dan Samuel. Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum Tola dan terkenal sebagai prajurit-prajurit perkasa pada masa Raja Daud. Keturunan mereka berjumlah 22.600 orang. Uzi mempunyai seorang anak laki-laki bernama Jisrahya dan keempat anak-anaknya yang laki-laki, yaitu Mikael, Obadjah, Joel dan Yisya, adalah kepala-kepala. Istri-istri dan anak-anak mereka begitu banyak sehingga keturunan mereka dapat menyediakan 36.000 orang laki-laki untuk dinas tentara. Menurut daftar resmi, dari semua keluarga di dalam suku Isasar terdapat 87.000 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara. Keturunan Benjamin serta keturunan Dan. Benjamin mempunyai 3 anak laki-laki, Bela, Beker dan Jediael. Bela mempunyai 5 anak laki-laki, Esbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri. Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum mereka dan terkenal sebagai prajurit-prajurit perkasa. Dalam daftar keturunan mereka tercatat 22.034 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara. Beker mempunyai 9 anak laki-laki, Jemira, Joas, Eliezer, Elionai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet. Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum mereka. Menurut daftar resmi, dari semua keluarga di dalam keturunan mereka terdapat 20.200 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara. Jediael mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bilhan. Bilhan mempunyai 7 anak laki-laki, Zeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Jetan, Tarsis dan Ahisahar. Mereka adalah kepala keluarga dalam kaum mereka
dan terkenal sebagai prajurit-prajurit perkasa. Dalam daftar keturunan mereka terdapat 17.200 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara. Supim dan Hupim adalah keturunan Ir. Husim adalah anak dari Dan, keturunan Naftali. Naftali mempunyai 4 anak laki-laki, Yahjil, Guni, Yeser, dan Salum. Mereka adalah cucu Bilha. Keturunan Manase. Manase dengan selirnya, seorang wanita Aram, mempunyai 2 anak laki-laki, Asriel dan Makir. Anak Makir ialah Gilead. Makir mencarikan istri untuk Hupim dan Supim. Nama istri Makir adalah Maka. Anak Makir yang kedua adalah Jelafeat. Jelafeat tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Maka istri Makir melahirkan 2 anak laki-laki yang dinamakan Peres dan Seres. Peres mempunyai 2 anak laki-laki bernama Ulam dan Rekem. Ulam mempunyai seorang anak laki-laki bernama Bedan. Itulah keturunan Gilead, anak Makir, cucu Manase. Saudara perempuan Gilead yang bernama Moleket mempunyai 3 anak laki-laki, Ishod, Abieser, dan Mahla. Semida mempunyai 4 anak laki-laki, Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim. Efraim mempunyai 3 anak, Sutelah, Ezer, dan Elat. Garis keturunan Efraim melalui Sutelah ialah Beret, Tahat, Elada, Tahat, Jabat, Sutelah, Ezer, dan Elat dibunuh ketika hendak mencuri ternak penduduk asli negeri Gad. Ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang menghibur dia. Kemudian Efraim bersetubuh lagi dengan istrinya. Lalu wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Efraim menamakan anaknya itu Beria, karena musibah yang telah mereka alami itu. Efraim mempunyai anak perempuan yang bernama Sera. Dialah yang mendirikan kota-kota Bet Horon bawah dan Bet Horon atas, serta kota Uza dan Seera. Ada lagi seorang anak laki-laki Efraim, namanya Repah. Inilah garis keturunan Repah: Reset, Telah, Tahan, Ladan, Amihud, Elisama, Nun, Joshua. Wilayah yang diberikan untuk menjadi tempat tinggal mereka adalah dari Betel sampai sejauh Naaran di sebelah timur, dan Geser di sebelah barat, serta desa-desa di sekitar kota-kota itu. Dalam wilayah itu termasuk juga kota Sikem dan Aya, serta desa-desa
di sekelilingnya. Keturunan Manasye menguasai kota Bet-Sen, Ta'nak, Megiddo, Dor, dan desa-desa di sekelilingnya. Itulah semua daerah tempat tinggal keturunan Yusuf, anak Yakub. Keturunan Asher. Berikut ini adalah keturunan Asher yang mempunyai 4 anak laki-laki: Jimna, Iswa, Iswi, Beria, dan 1 anak perempuan bernama Serah. Beria mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Heber dan Malkiel, pendiri kota Birjait. Heber mempunyai 3 anak laki-laki, Yablet, Somer, Hotam, dan 1 anak perempuan bernama Sua. Yablet juga mempunyai 3 anak laki-laki, Pasak, Bimhab, dan Aswat. Somer, saudara Yablet, mempunyai 4 anak laki-laki, Ahi, Rohga, Jehuda, dan Aram. Horam, saudara Yablet, yang seorang lagi mempunyai 4 anak laki-laki, Jopah, Yimna, Seles, dan Amal. Keturunan Sopah ialah Suah, Harnefer, Sual, Beri, Yimra, Beser, Hod, Sama, Sirsa, Yitran, dan Beera. Keturunan Yeter ialah Jepune, Pispa, dan Ara. Keturunan Ula ialah Arah, Haniel, dan Rizia. Itulah keturunan Asher. Mereka semuanya kepala-kepala keluarga dan terkenal sebagai pahlawan-pahlawan yang perkasa dan pemimpin-pemimpin yang besar. Dalam daftar keturunan Asher tercatat 26.000 orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk dinas tentara. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat. Kita simak dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati. Amin.